Yo, home bakers. Di video kali ini aku mau menjelaskan secara eksklusif caranya menggunakan dan juga merawat sourdough starter. Starter yang kupunya ini kunamai Mega 18 dan sudah menghasilkan banyak roti sejak 2018. Kok bisa selama itu ya? Gak bahaya ta? Oke deh, tanpa lama-lama langsung aja deh aku praktekkan. Oke, jadi setelah kita keluarkan dari dalam kulkas, biasanya starter kita itu sedang dalam fase yang tidak aktif teman-teman. Teksturnya pasti akan cair seperti ini dan juga tidak ada gelembung-gelembung. Tapi tenang aja, starter kita bukan mati kok, hanya sedang tidur aja. Nah, jadi teman-teman yang kemarin sudah sukses membuat sourdough starter dari hari pertama sampai hari ketujuh, setelah berhasil starternya harus selalu berada di dalam kulkas. Terus di kolom komentar banyak juga yang nanya, nanti setelah hari ketujuh bagaimana cara feedingnya bang? Jadi setelah seminggu kita ciptakan, old starternya hanya direfill dengan sisa starter hasil kelebihan baking hari itu. Nih ya, langsung aku contohkan aja. Misalnya seperti resep coklat parmigiano, kita membutuhkan 60 gram sourdough starter. Nah, tapi di sini kita bikinnya lebihin aja, misalnya jadi 90 gram. Kemudian untuk eksperimen kali ini, aku buat starternya jadi 2 jar dengan masing-masing rasio yang berbeda. Di botol yang pertama, kita bikin rasionya 1:1:1, yang artinya 1 tepung, 1 air, dan 1 old starter. Kita masukkan 30 gram tepung terigu, bisa yang protein tinggi, sedang, atau yang full gandum sekalipun. Next, 30 ml air mineral. Airnya suhu ruangan aja ya, jangan air hangat atau yang panas. Selanjutnya nih, si old starter atau biang intinya 30 gram. Nah, dengan kata lain, disinilah kita nge-feeding lagi si old starternya. Jadi untuk seterusnya, old starter ini hanya jadi biang inti aja teman-teman. Seperti biasa, kita aduk dengan sumpit atau alat pengaduk lainnya. Aduk hingga merata sampai tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Oke, jar yang pertama sudah selesai. Berarti total di dalam jar ini ada 90 gram adonan starter baru. Selanjutnya aku kasih tanda biar teman-teman bisa lihat nih perkembangannya seperti apa. Kemudian kita tutup. Tutupnya seperti ini aja ya, seperti kita menutup gelas minuman. Selanjutnya ini jar yang kedua. Kita buat dengan rasio 1:1:1. Yang artinya 1 tepung, 1 air, dan setengah old starter. Langsung aja kita masukkan 36 gram tepung terigu. Selanjutnya ada 36 ml air mineral. Dan old starternya 18 gram. Udah beres, nah selanjutnya kayak tadi nih teman-teman, kita aduk pakai sumpit atau pakai alat pengaduk yang kalian punya. Kalau bikin starternya pakai jar, aku lebih suka pakai sumpit karena ngaduknya bisa jadi lebih rata karena bisa menjangkau ke pinggir-pinggir jarnya. Kita kasih tanda juga di jar yang ini.
Dan terakhir kayak tadi kita tutup dengan longgar aja kayak gini. Yang penting nggak ada debu atau serangga yang akan masuk nantinya. Dan 2 jar starter yang ingin kita pakai bikin Parmigiano coklat, ini kita fermentasikan di suhu ruangan. Dan si old starternya ini kita kembalikan ke dalam kulkas. Jangan lupa ditutup dulu ya teman-teman. Next, yuk kita nonton perkembangan sourdough starter selama 9 jam yang udah aku rekam jadi video singkat dengan aku bikin video time-lapse. Proses perekamannya ini aku mulai dari jam 9 malam dengan suhu ruangan 26 derajat Celcius. Oke, kita mulai. Nanti di tengah-tengah aku akan menjelaskan beberapa poin-poin penting biar roti sourdough kalian bagus nanti hasilnya. Gak usah tegang teman-teman, ini bukan video uka-uka kok. Nah, lihat tuh teman-teman, yang jar 1:1:1 memasuki jam ketiga dia sudah naik duluan daripada jar sebelahnya yang kadar old starternya lebih sedikit. Memasuki jam keempat udah naik 3 kali lipat nih teman-teman. Nah, di fase ini sudah disebut fase matang teman-teman. Di fase ini kalian harus mulai segera bikin roti karena ini dia alasannya. Setelah beberapa jam saja matangnya, pelan-pelan sourdough starternya akan kolaps atau mengempes. Kalau udah mulai mengempes begini, tandanya starter kita udah mulai kurang aktif lagi teman-teman. Dan aku kurang menyarankan bikin roti pakai sourdough starter yang sudah mulai kurang aktif. Karena nanti roti kita akan lama banget ngembangnya. Dan juga resiko gagalnya akan lebih tinggi. Jadinya kan sayang banget waktu kita udah nunggu lama-lama hasilnya gagal. Nah, selanjutnya kita gunakan deh starter yang sudah kita feeding dan sudah mengembang tadi. Kita pakai sesuai dengan resep yang sudah aku share. Misalnya untuk roti Parmigiano coklat, kita pakai sourdough starternya 60 gram. Berarti jika kita pakai 60 gram, sisa starter yang ada di dalam jarnya berarti tinggal 30 gram lagi. Nah, kalau ini untuk contoh aja ya teman-teman, karena ini udah melewati fase matangnya, jadi kalau kita tes masukkan ke dalam air, pastinya dia akan tenggelam. Kalau sourdough starter yang bagus itu, saat kita tuang ke air, dia akan mengambang teman-teman, seperti video yang aku contohkan di tengah-tengah timelapse tadi. Ini jar yang satunya aku tuang juga 60 gram. Jadi perbedaan rasio itu sendiri, kesimpulan yang mudahnya itu untuk kecepatan teman-teman. Kalau kalian mau starternya lebih cepat ngembang, bisa pakai old starternya yang banyak, dan begitu juga sebaliknya. Oke, jadi di mangkok ini kita punya 120 gram sourdough starter yang siap kita pakai baking. Kemudian sisa yang di dalam jarnya, kita gabungkan aja deh ke old starter. Kita pindahkan menggunakan spatula karet kayak gini. Aku lebih suka pakai spatula karet untuk membersihkan, karena dia bisa ngangkat secara maksimal sampai ke yang pojok-pojokan itu. Begitu juga jar yang satunya. Berarti kita menambahkan 60 gram starter baru ke old starter. Jadi sejak 2018 begitu aja terus siklusnya teman-teman. Dan ini bisa kalian turunkan ke generasi berikutnya. Terus kalau kerak di jar old starternya udah mulai banyak, bisa kita pindahkan ke jar baru yang bersih. Selama old starter kita masih beraroma seperti buah matang, yogurt, atau tape, berarti starter kita masih sehat.
Terus kalau old starter kita stoknya kebanyakan, kita bisa juga jadikan dia cemilan seperti pancake yang pernah aku share. Untuk resepnya ada di pojok kanan atas teman-teman. Ngiklan dikit. Terus setelah digabung, kita tutup dan masukkan kembali ke dalam kulkas. Jadi begitu kira-kira homebakers, penjelasan bagaimana menggunakan dan juga merawat sourdough starter kita. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan teman-teman makin semangat untuk latihan terus-menerus baking dengan metode sourdough. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like dan share, subscribe sambil nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan video update terbaru dari channel ini. Makasih banyak homebakers yang sudah nonton dan support channel ini.